daring ya, ataupun online. Jadi harapan kita walaupun masih daring, kuliahnya masih tetap semangat dan kita bisa menjalani proses belajar mengajar seperti biasa dan sama-sama kita berdoa semoga pandemi ini segera selesai ya dan kita bisa tatap muka normal kembali ya. Diperkenalkan, nama saya Yuda Perwira MKom, dosen pengampu mata kuliah pemrograman web 1. Mungkin sebelumnya kita belum pernah ya jumpa sama saya ya. Udah Belum, pernah Pak. belum ya? Mungkin di sini saya akan ada share PowerPoint. Udah nampak di layar kalian semua PowerPoint-nya? Nampak, Pak. Nampak, Pak. Ya, jadi ini adalah mata kuliah pemrograman web ya. Jadi sebelumnya juga kita sudah belajar desain web dan pemrograman web 1 ya. Jadinya ini adalah mata kuliah lanjutan dari desain web dan pemrograman web 1 kemarin di semester yang lalu. Di semester yang lalu pemrograman web 1 siapa dosennya? Pak Roy. Pak Roy. Pak Roy ya? Pristi. Bu Pristi. Programan web. Oh, Bu Pristi, Pak. Pristi, Pak. Oke, jadi mungkin kalian sudah familiar lah ya apa itu HTML, apa itu PHP ya, dan bahasa-bahasa pemrograman web yang lainnya. Oke, di sini saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Karena ini baru pertemuan kita yang pertama. Diperkenalkan, nama saya adalah Yuda Perwira MKom ya. Jadi bisa kalian lihat di sini data pendidikan saya ya. Saya SD-nya di sini. SD saya lama, 6 tahun. SMP-nya cuma 3 tahun dan SMK-nya ya. Jadi pendidikan yang paling lama itu SD. Selama 6 tahun. Lalu saya S1-nya dari STMIK Pelita Nusantara dan lanjut S2 di Pasca Sarjana Magister Komputer Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Adapun alamat tinggal saya di sini di Jalan Dusun Durian 5, Desa Jati Baru. Ini work experience ataupun pengalaman bekerja saya dan sekarang nih menjadi dosen di STMIK Pelita Nusantara. Nah, adapun nomor handphone saya dan WhatsApp jadi satu ya, boleh kalian save. Mungkin berguna kalian untuk tanya-tanya tentang tugas ataupun izin perkuliahan dan sebagainya, boleh di save ya, ataupun email saya ini
boleh di save juga, dicatat, ataupun sosial media saya yang lainnya. Jika ingin berteman, silahkan. Baru ada yang mau admit nih, temennya. Oke, jadi mungkin itu perkenalan singkat tentang diri saya ya. Ada yang mau ditanyakan di sini? Pas? Pas, Pak. Oke, jadi kita lanjut ya. Udah di-save kan nomor WA ataupun email saya? Mungkin ada tugas-tugas nanti yang pengirimannya by email. Tolong di Sudah, Pak. save ataupun di screenshot dulu ya. Oke, baik. Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Banyak teman-teman yang mau join sebentar ya. Nah, ini adalah persentase ya, persentase penilaian yang standar di STM Kuliah Nusantara. Jadi kehadiran itu 10%, tugas itu 20%, UTS itu 30%, lalu UAS itu sebanyak 40%. Nah, di sini ada pun keterangan di tugas ya, tugas akan diberikan pada saat perkuliahan berjalan. Nah, jadi kalau nggak hadir, mungkin tugas juga nggak akan bisa dikerjakan. Lalu, bila tidak memenuhi absensinya tidak boleh mengikuti UAS. Jadi, di peraturan di STM Kuliah Nusantara itu, kalau kelas reguler nggak boleh absen itu sebanyak 2 kali ya. Jadi kalau pertemuannya itu nggak sampai 12 atau absennya lebih dari 2, tidak boleh mengikuti ujian akhir semester. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Nah, adapun kontrak perkuliahan kita, ya ini yang tadi. Jadi ini mungkin kontrak perkuliahan yang masih seperti tatap muka langsung ya. Jadi kalau misalnya kita daring, berarti kita hadir di Zoom ini minimal keterlambatan 15 menit semenjak dosen memasuki ruangan. Segala alat komunikasi ataupun handphone harus dikondisikan tidak bersuara dan tidak diperkenankan menggunakannya di dalam kelas selama proses belajar mengajar dan ujian berlangsung. Lalu mahasiswa tidak boleh mempergunakan komputer selama proses kuliah kecuali atas permintaan dosen. Nah, ini karena kita menggunakan Zoom, pastinya kalian akan menggunakan komputer ya. Pastinya disediakan komputer, apalagi perkuliahan kita kan perkuliahan praktik ya sebenarnya. Jadi menggunakan komputer ataupun laptop itu menjadi sebuah keharusan sebenarnya. Lalu mahasiswa di dalam kelas tidak diperkenankan makan, menggunakan kaos oblong, pakaian ketat pendek, ataupun menggunakan peralatan hiburan lainnya, contohnya menggunakan headset ya dan sebagainya. Tapi karena kita pakai Zoom ini kan boleh ya pakai headset karena mungkin lebih nyaman menggunakan headset, silahkan. Tapi kalau tatap muka ya nggak boleh pakai headset ya, mau dengerin apa. Jadi jangan-jangan nanti memakai headset rupanya nonton drama Korea ya kan nggak sesuai. Dan ini ada terkait dengan punishment ya apabila tidak diindahkan peraturan-peraturan yang tadi ya. Mahasiswa dengan melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi seperti pengeluaran dari kelas, pemberian tugas, pemotongan nilai ataupun sanksi-sanksi yang lain ya. Dan diserahkan kepada dosen dengan tidak melanggar aturan ataupun norma serta etika yang ada.
Lalu mahasiswa yang melakukan kecurangan dalam pelaksanaan ujian akan diberikan nilai 0. Mahasiswa yang melakukan kecurangan dalam tugas dan dikenakan sanksi pengurangan nilai akhir sesuai dengan kebijakan dosen. Nah, di sini dibuat sesuai ketentuan, mahasiswa diwajibkan menghadiri kuliah setidaknya 12 pertemuan dari 14 kali pertemuan. Mahasiswa yang keadaannya dalam kuliah tidak mencapai 12 tidak diperbolehkan mengikuti ujian akhir semester. Nilai akhir semesternya dinyatakan 0. Nah, ini sebenarnya sebelum pandemi ya. Jadi kalau kelas reguler itu atau kelas pagi itu 12 kali harus pertemuannya. Jadi supaya bisa mengikuti ujian akhir semester ya. Cuman kalau ini pandemi mungkin saya kurang tahu peraturannya itu gimana lagi. Kalau dulu ada semester pendek namanya. Jadi kalau perkuliahannya kurang maka harus diganti dengan semester pendek. Lalu mahasiswa yang melakukan kecurangan dalam absen tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian dan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah ini. Nah, ini kebanyakan ya mahasiswa lama ya, mungkin absensinya diberikan ke dosen, ditandatangani sama temannya seperti itu. Jadi melakukan kecurangan padahal dia nggak hadir. Jadi kalau dosennya nanti mungkin memanggil satu persatu dan ternyata orangnya tidak ada, ya mungkin itulah yang akan menjadi sanksi dari kecurangan tersebut. Lalu mahasiswa diwajibkan menyerahkan bukti ketidakhadirannya kepada akademik selambat-lambatnya seminggu semenjak tanggal mahasiswa tersebut tidak hadir dalam perkuliahan. Misalnya kalian sakit ya, mungkin kalian bisalah memberikan surat sakit kalian itu kepada staf bagian akademik ya. Selambat-lambatnya 1 minggu sejak mahasiswa tersebut tidak hadir. Jadi staf akademik yang akan memberikan kepada dosennya. Dan kalian juga mungkin nggak apa-apa ya WA dosennya bahwasanya kalian sedang berhalangan. Mungkin dosennya berbaik hati memberikan kalian izin ataupun keterangan sakit seperti itu. Oke, mungkin itu ya dari kontrak kuliah kita. Ada yang keberatan dengan kontrak kuliah kita ini? Nggak ada, Pak. Bisa dipahami semua? Saya kira Bisa, atau Pak. ada yang keberatan? Ini Pak terlalu berat nih Pak. Nggak sanggup Pak. Enggak ya? Ada, Pak. Oke. Nah, terkait pembelajaran kita, ini kan kita menggunakan mata kuliah ini pemrograman web 1. Artinya pasti kita akan banyak menggunakan komputer untuk mengerjakan ya seperti skripnya kan harus digunakan di komputer. Nah, dari kalian gimana perlengkapannya? Kira-kira memadai nggak? Tidak pun tugas, minimal kalian kan mendemokan apa yang saya terangkan gitu ya di sini. Pastinya kalian juga harus punya perangkat seperti laptop ataupun komputer minimal untuk bisa mempraktekkan materi-materi yang akan saya berikan nanti. Kira-kira gimana untuk perlengkapannya? Udah ada. Mau inilah nyampaikan keluhan dari kawan-kawan kan. Itu kebanyakan dari kawan-kawan kami itu Pak, ada yang tidak memiliki laptop, ada yang rusak. Jadi kendalanya nanti waktu pengumpulan atau praktek itu banyak kendala yang tidak memiliki laptop atau komputer. Nah itu solusinya kayak mana Pak? Apa bisa kami itu ke kampus, kan nggak boleh banyak-banyak tuh, yang tidak punya laptop atau komputer itu kan boleh ke kampus tidak Pak untuk mengerjain salah satu tugas atau praktek gitu. Ke kampus waktu saat perkuliahan atau kalian ke kampus hanya sekedar untuk mengerjakan tugas? Hanya untuk mengerjakannya aja gitu Pak. Ini keluar banyak kawan-kawan. Kalau pribadi Siti punya gitu Pak. Kalau dari saya sih mungkin nggak ada masalah ya. Kalau kalian mau ke kampus silahkan sih, karena kan di lab 1 itu banyak komputer, ya silahkan dipakai gitu.
Silakan aja. Ya, nah, ya makanya itu Pak, kami minta solusi sama Bapak. Kalau memang diperbolehkan dan nanti dari pihak kampus, jadi kawan kami yang tidak memiliki alat, tidak memiliki komputer, itu bisa ke kampus. Oh, kalau seperti itu bisa. Mungkin nanti kalau kalian datang, dan saya pun setiap hari mungkin lebih banyak di kampus Pakam ya sih. Jadi kalau kalian mau datang silahkan, tapi permisi dulu sama admin. Ya, atau ya mungkin kalian ke dalam lab itu tidak diperbolehkan, ya mungkin membawa makanan ataupun tas-tas kalian mungkin harus diletakkan di luar gitu. Karena kan nggak ada pengawas kan. Jadi kita menjaga ya peluang-peluang terjadi ya hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Saya rasa bisa. Yang mau datang ke kampus silahkan ya. Oke, clear ya? Oh, oke Pak. Iya. Oke, nah itu untuk tugas ya. Nah untuk perkuliahan kita ini, kita kan menggunakan script ya atau coding gitu. Jadi kalau saya demokan di sini, artinya kan kalian harus mengikuti. Nah mengikuti itu harus ada laptopnya juga. Jadi gimana yang nggak mempunyai laptop ini? Bingung juga saya. Kita sepakati dulu kita setiap harinya menggunakan Zoom atau kalian lebih nyaman menggunakan video atau gimana? Video sih, Pak. Hari mana tadi Pak? Untuk belajar kita di pertemuan berikutnya lebih nyaman gimana? Zoom seperti ini kita demokan langsung atau kalian lebih memilih menggunakan video rekaman, nanti bisa kalian lihat sendiri karena yang tidak punya laptop juga nggak bisa mendemokan saya rasa. Kalau kita live kan di sini Kalau kita menurut ya silahkan. Kalau menurut Siti Pak, video aja gitu. Jadi kayak kawan-kawan yang nggak punya laptop itu bisa dilihat dari video yang Bapak kirim itu ke kami. Jadi orang itu bisa mempraktekannya di kampus juga. Yang lain gimana? Paket sih, Pak. Langsung aja. Video aja, videoin. Atau mungkin saya jelaskan sebentar, mungkin setengah jam kita di Zoom, setengah jam lagi menggunakan video atau gimana ya? Boleh, Pak. Mungkin ada introduction-nya dulu sebentar di Zoom ya. Lalu kita menggunakan video. Nah, kalau seperti itu, jadi kita akan bahas pertemuan kita ya, apa-apa aja yang akan kita pelajari di semester ini ya. Sebentar.
Udah kelihatan belum di layar kalian? Udah, Pak. Oh. Jadi ini adalah kontrak perkuliahan kita nantinya ya. Komting hadirkah di sini? Tidak, Pak. Nggak hadir, Pak. Siapa nama komtingnya? Elsa. Elsa Wulandari. Elsa. Nggak hadir ya? Oke, nanti mungkin akan dijapri kembali ya tentang penandatanganan kontrak kuliah ini. Nah, jadi ini adalah materi-materi yang akan kita pelajari ya. Yaitu dari pertemuan 1 sampai 7 itu membuat aplikasi CRUD, Create, Read, Update, and Delete, dan Search. Setelah UTS, kita akan mempelajari tentang membuat fungsi register, membuat fungsi login, dan membuat fungsi session ataupun cookie. Dan di pertemuan 13 kita akan mencoba mengupload file kita ke web hosting supaya web yang kita buat itu bisa diakses secara online. Nah, web hosting ini kan biasanya berbayar. Jadi nanti kita akan cari web-web gratis yang bisa kita akses dan bisa kita upload file kita di sana untuk pembelajaran. Oke, mungkin ini bisa kalian baca ya. Mungkin dari 1 sampai 7 itu aplikasi CRUD, 9 sampai 10 itu ini dia membuat register, login ya, ataupun form login. Register ini kita membuat user ya, user yang akan mengoperasikan ataupun adminnya lah, yang mengelola websitenya. Lalu fungsi session dan cookie dan web hosting. Kira-kira ada yang mau ditanyakan di sini? Itu semua praktek ya, Pak? Iya, semua praktek. Ini semua praktek pastinya. Nah, mungkin kalau saya prakteknya mungkin ya hari ini kita demokan. Setelah itu mungkin bukan tugas sih sebenarnya, tapi kalian itu mengikuti apa yang saya berikan tadi gitu. Contohnya hari ini kita membuat aplikasi untuk simpan data misalnya. Nah kan ada demonstrasinya, kita semua menuliskan skripnya, dan mungkin itulah nantilah yang akan kalian kirimkan bahwasanya kalian mengikuti perkuliahan ini gitu. Dan tadi ada kendala yang tidak mempunyai laptop gitu kan. Nah mungkin tenggat pengirimannya itu 1 minggu. Kalau 1 minggu kan kalian bisa lihat lagi nanti videonya dan mempraktekkan di ya seperti kalian bilang ke kampus boleh ataupun di warnet dan ataupun di tempat teman kalian kan bisa. Ya kan? Kira-kira seperti itu nanti. Nah, untuk yang pemrograman web 1 kira-kira sampai mana kalian kemarin? Supaya kita tidak redundansi ataupun pengulangan materi. Terakhir sampai mana sama Bu Bris? Nah, saya terus dulu ya biar supaya enak diskusinya. Kemarin belajar CRUD juga kan sebenarnya sama Bu Pristi kan? Iya. Lupa. Iya, Pak. Kira-kira gimana? Udah apa belum? Udah paham belum tentang CRUD ini? Karena pasti berulang. Ada untuk ya pembacaan data dari database, simpan data, edit data, hapus data, mungkin itu aja. Oh, kalian, saya itulah Pak, udah paham Pak.
lain Pak, Pemprov seperti kode igniter, sebagainya, atau gimana? Karena itulah kontrak kuliah yang diberikan oleh program studi ya. Jadi kita harus mengikuti. Gimana? Oke lah, kita ikuti aja lah ya RPS-nya ya. Mungkin di pertemuan minggu depan kita langsung masuk ke praktiknya. Jangan lupa yang sudah mempunyai laptop untuk menginstal XAMPP. XAMPP-nya semua udah paham kan menggunakan XAMPP kan? Sudah, Pak. Nah, jadi kalau mau simpan file PHP itu untuk bisa diakses, gimana caranya? Gimana caranya? Coba biar saya yakin gitu bahwasanya kalian memang sudah belajar. Allahu Akbar. Gimana cara? Tadi cara simpannya, Pak. Ya, cara simpan. File dari XAMPP itu ya. Kayak mana, Pak? Cara simpan file PHP supaya bisa diakses. Oh, yang PHP itu ya. Iya. Iya. Caranya nyimpannya buka lokal disk C, pilih XAMPP, terus pilih htdoc. Setelah itu ketikkan nama filenya, ujungnya itu contohnya index.php. Ya udah disimpan gitu aja, Pak. Menyimpannya satu file ya, Pak, ya biar bisa berjalan. Oke, berarti Kalau udah nggak salah, paham Pak. ya. Oke, berarti udah nggak familiar dengan XAMPP, htdoc, PHP MyAdmin udah paham semua ya. Jadi mungkin perkuliahan kita ini agak lebih bisa nyambung atau diterima karena dasarnya sudah punya gitu. Oke, mungkin itu ya. Terima kasih Siti. Mungkin sudah mewakili jawaban dari teman-teman yang lain. Nah, untuk Zoom ini kalian sudah dapat kuota dari pemerintah kan? Nggak ada, Pak. Hah? Kemarin itu dapat. Mulai dari bulan 1 itu sampai sekarang tidak ada dapat, Pak. Tuh saya kok dapat. Coba cek. Ya itu, Pak. Tahu. Kami dari bulan 1 itu sampai sekarang nggak dapat lagi, Pak. Iya, Pak. Saya dapat kemarin 15 giga tapi cuma. Coba di. Ini nggak ada Jadi ini pakai kuota paket sendiri. pribadi. Iya. Masing-masing sendiri. Kalau setiap hari mungkin habis banyak juga ya. Bengek, Pak. Iya, Pak. Jangan bengek-bengek. Oke lah, jadi mungkin itu ya. Salah satu tantangan kita kuliah daring ya. Tapi nggak ada masalah. Oke, mungkin kita absen dulu. Absensi kita ada 2 ya, satu di Zoom, satu di Classroom. Jadi walaupun nanti yang hadir di sini sudah menyatakan hadir di Zoom, di Classroom nanti kita absen lagi ya. Oke, Ya, ini Pak. mungkin ini ada anak MI juga ya di sini. Udah, Pak. Ada. Kita mulai dari TI dulu ya. Iya, Pak. Adelia Citra.
Adakah orangnya di sini? Adelia Citra? Dia hadir loh. Hadir, Pak. Ada? Oh ya, itu ada. Ada, Pak. Anissa Witri. Saya Pak. Oke. Audi Aulia. Saya, Pak. Oke. Bella Mutiara Bekti. Bella ada? Tidak ada Pak. Tidak ada ya. Bunga. Bunga ada? Saya, Pak. Bunga Mutiara Bekti ya? Ada 2 bunga. Itu Bella ya bunga. Bunga Ranti Saragi, Pak. Bunga Ranti Saragi, oke. Cynthia Putri. Cynthia Putri Pelangi. Ada? Ada? Nggak ada ya? Ada, Pak. Oh, udah. Cynthia, oke. Elsa Wulandari. Ada Elsa? Elsa Frozen ada? Nggak ada ya. Erika. Erika Amalia. Nggak ada. Fahri Akbar. Fahri Akbar ada? Nggak ada ya. Laston Lumban Gaul. Tidak ada. Nggak ada ya. Muhammad Fahmi. Tadi ada Muhammad Fahmi. Fahmi. Ada, tadi Fahmi ada, Pak. Muhammad Rifi. Nggak ada. Muhammad Fadili. Ada juga Muhammad Iqbal. Ada Rio Kelana Ginting. Halo Pak, Fahmi ada Pak? Fahmi ada? Ada Pak. Ya, ya. Ada. Rio Kelana ada? Ada ya. Risada. Hadir, Pak. Oke. Susi Saprapti Siwulandari. Ada orangnya? Ada? Hadir, Pak. Ada, Pak. Oke. Ada, Pak. Susi ada ya. Teresia. Oke, hadir Teresia ya. Oke, lumayan banyak yang hadir di juga. Untuk anak MI, Anissa Safitri. Anissa Safitri ada? Elvira Rosa. Ada, Pak. Oke, Jenny M. Simbolon. Ada. Lastaria Pandiangan. Hadir Pak. Ini ya, Lastaria. Melanie Sirait. Melanie nggak ada ya. Nggak ada, Pak. Seli Tria Amanda Tambah. Nggak ada. Siti Aminah. Aminah nggak ada ya. Oke. Itu tadi absensi kita ya. Ya, Pak. Mungkin Iya, Pak. materi nanti akan saya share video aja ya supaya
nggak terlalu banyak kuota kalian habis ini. Oke, nanti kalau udah ada dari pemerintah baru kita full dari Zoom. Oke, mungkin itu ya perkuliahan kita dan perkenalan kita pada hari ini. Terima kasih sudah join di Zoom ini. Mungkin kita akan lanjutkan perkuliahan kita di classroom ya. Iya, Pak. Pak. Oke, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, bisa live ya. Pak. Ya.